Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang kebenaran ilmiah. Boleh disimak ya teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kebenaran ilmiah. Pengertian kebenaran ilmiah secara umum. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu yang disusun secara sistematis. Ada pula yang menyebutkan bahwa kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang muncul dari hasil penelitian ilmiah dengan melalui prosedur baku berupa tahapan-tahapan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang berupa metodologi ilmiah yang sesuai dengan sifat dasar ilmu. Selanjutnya, kebenaran ilmiah menurut para ahli. Menurut pendapat Willardo, bahwa kebenaran ilmiah ini tidak mutlak, tidak sama, atau tidak langgeng. Tetapi kebenaran ini bersifat relatif atau nisbi, tentatif atau sementara, dan hanya merupakan pendekatan. Sifat kebenaran ini sesuai dengan sifat keilmuan itu sendiri, yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan hasil penelitian. Karena suatu teori pada masa tertentu bisa jadi merupakan kebenaran, tetapi pada masa berikutnya bisa jadi sebuah kesalahan besar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori kebenaran dalam filsafat. Ada banyak teori mengenai kebenaran di dalam filsafat. Beberapa teori tentang kebenaran diantaranya yaitu yang pertama yaitu teori korespondensi, lalu yang kedua teori koherensi, yang ketiga teori pragmatisme, yang keempat teori performatif, dan yang kelima agama sebagai teori kebenaran. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proporsi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori koherensi. Teori koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Selanjutnya, teori pragmatisme. Teori kebenaran pragmatisme adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori bergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu teori performatif. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas, sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga tindak bahasa, mengaitkan kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu agama sebagai teori kebenaran.
dalam mendapatkan kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Dengan demikian, suatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Selanjutnya, sikap ilmiah. Dalam mencari kebenaran ilmiah, seseorang dituntut untuk melakukan sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap skeptis. Sikap skeptis adalah menyaksikan setiap pernyataan ilmiah yang belum teruji kebenarannya. Lalu yang kedua yaitu sikap ingin tahu. Sikap ingin tahu ini terlihat pada kebiasaan bertanya tentang berbagai yang berkaitan dengan bidang kajiannya. Lalu yang ketiga, sikap kritis. Sikap kritis ini terlihat pada kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin dengan berkaitan dengan bidang kajiannya untuk dibanding-bandingkan kelebihan dan kekurangannya, kecocokan tidaknya, kebenaran tidaknya, dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu sikap terbuka. Sikap terbuka ini terlihat pada kebiasaan mau mendengarkan pendapat, argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain. Walaupun pada akhirnya pendapat, argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain tersebut tidak diterima karena tidak sepaham atau tidak sesuai. Lalu yang kelima yaitu sikap objektif. Sikap objektif ini terlihat pada kebiasaan menyatakan apa adanya tanpa diikuti perasaan pribadi. Lalu yang keenam yaitu sikap menghargai. Yang dimaksud sikap menghargai di sini yaitu sikap rela menghargai karya orang lain. Sikap menghargai karya orang lain ini terlihat pada kebiasaan menyebutkan sumber secara jelas sekiranya pernyataan atau pendapat yang disampaikan memang berasal dari pernyataan atau pendapat orang lain. Lalu yang ketujuh yaitu sikap berani. Sikap berani di sini yaitu sikap berani mempertahankan kebenaran. Sikap ini menampak pada ketegaran membela fakta dan hasil temuan lapangan atau pengembangan walaupun bertentangan atau tidak sesuai dengan teori atau dalil yang ada. Lalu yang terakhir yaitu ada sikap menjangkau ke depan. Sikap ini dibuktikan dengan selalu ingin membuktikan hipotesis yang disusunnya demi pengembangan bidang ilmunya. Selanjutnya yaitu sifat kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah paling tidak memiliki 3 sifat dasar, diantaranya yaitu struktur yang rasional logis, empiris, dan pragmatis. Selanjutnya kita akan bahas sikap ini satu persatu. Yang pertama yaitu struktur yang rasional logis. Kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional yang dari proporsi atau premis tertentu. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, maka semua orang yang rasional dapat memahami kebenaran ilmiah. Oleh karena itu, kebenaran ilmiah kemudian dianggap sebagai kebenaran universal. Dalam memahami pernyataan di depan, perlu membedakan sifat rasional dan sifat masuk akal. Sifat rasional terutama berlaku untuk kebenaran ilmiah, sedangkan masuk akal biasanya berlaku bagi kebenaran tertentu di luar lingkup pengetahuan. Selanjutnya yaitu kebenaran empiris. Kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris di alam ini. Hal ini tidak berarti bahwa dalam kebenaran ilmiah spekulasi tetap ada, namun sampai tingkat tertentu spekulasi itu bisa dibayangkan sebagai nyata atau tidak karena sekalipun suatu pernyataan dianggap benar secara logis, perlu dicek apakah pernyataan tersebut juga benar secara empiris. Sifat yang terakhir yaitu sifat pragmatis. Sifat pragmatis berusaha menggabungkan 2 sifat kebenaran sebelumnya, yaitu logis dan empiris. Maksudnya, jika suatu pernyataan benar, dinyatakan benar secara logis dan empiris, maka pernyataan tersebut juga harus berguna bagi kehidupan manusia. Berguna berarti dapat untuk membantu manusia memecahkan persoalan dalam hidupnya. Selanjutnya akan dibahas tentang karakteristik kebenaran ilmiah.
Yang pertama yaitu sistematis. Pengetahuan dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan bila disusun secara sistematis dan menjadi suatu kesatuan. Lalu yang kedua yaitu keumuman. Pengetahuan tersusun secara sistematis sebagai sesuatu kesatuan tersebut harus memiliki keumuman. Artinya bahwa kebenaran yang terkandung di dalamnya harus berlaku secara umum atau luas jangkauannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu rasionalitas. Rasionalitas mengandung makna bahwa kebenaran ilmiah bersumber pada pemikiran rasional yang mematuhi kaidah-kaidah logika. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu objektivitas. Objektivitas di sini menunjuk kepada kesesuaian antara hal-hal yang rasional dan realitas. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu variabilitas. Variabilitas memiliki arti bahwa kebenaran ilmiah harus dapat diperiksa kebenarannya, diuji ulang oleh setiap anggota masyarakat ilmuwan. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran ilmiah tidak bersifat mutlak atau final. Lalu karakteristik yang terakhir yaitu komunalitas. Komunalitas memiliki arti bahwa kebenaran ilmiah itu merupakan pengetahuan yang menjadi milik umum. Selanjutnya, fungsi kebenaran ilmiah. Fungsi dari kebenaran ilmiah adalah deskriptif, prediktif, dan pengendalian dalam gejala-gejala yang ada dalam dunia pengalaman manusia. Fungsi deskriptif pada suatu keharusan ilmu untuk dapat memberikan penjelasan secara rinci, lengkap, dan runtut mengenai berbagai hal yang menjadi perhatian manusia. Penjelasan tersebut bisa bersifat deskriptif, preskriptif, eksposisi pola, maupun rekonstruksi sejarah. Bila gejala-gejala yang ada di alam semesta dapat dijelaskan, maka selanjutnya dapat dilakukan prediksi atau perkiraan-perkiraan tentang apa yang akan terjadi kemudian. Berdasarkan hasil prediksi, selanjutnya dapat dilakukan pengendalian, yaitu mencegah agar gejala-gejala yang tidak diinginkan tidak terjadi, serta mendorong agar gejala-gejala yang diinginkan terjadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.